Nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu dikirimnya yang mulia baginda Muhammad SAW. Jadi hari ini itu gembira, hari gembira, maka timpulungan, sholawatan, boleh juga jifinan. Jifinan itu ya lunjak-lunjak karena gembira kepada Rasulullah SAW. Itu seorang sahabat saking gembiranya dengan Rasulullah, mereka itu sampai jingkrak-jingkrak. Karena Rasulullah, ini baik aja itu. Ini kalau karena yang lain itu mungkin juga tidak baik. Jadi kalau kita ini dakwah keluar, naik gunung turun gunung, kita ini mau belajar risau karena agama, sehingga kita mendapatkan ana indal munkasirati qulubuhum li ajli. Allah berfirman, aku bersama orang-orang yang hatinya remuk, sedih karena aku. Nah, ini peringatan Maulid, kita bukan ingin sedih, ingin gembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah yang terbesar adalah Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmah. Rahmat yang terbesar itu adalah Rasulullah setelah iman. Maka hari ini kita ingin gembira karena perintah Allah. Ya, orang itu yang benar itu sedih ya karena perintah Allah, gembira ya karena perintah Allah, senang karena perintah Allah, marah juga karena perintah Allah. Barang siapa yang senang karena perintah Allah, benci karena perintah Allah, memberi karena perintah Allah, menolak karena perintah Allah, dia telah sempurna imannya. Ini hari peringatan yang mulia baginda Muhammad SAW, kelahiran baginda Muhammad SAW. Kita peringati karena perintah Allah, karena Allah menyuruh kita memperingati hari-hari datangnya pertolongan-pertolongan Allah. Itu Allah memerintahkan kita untuk diperingati. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Maka Nabi kita pada waktu sebelum Muharram puasa dengan para sahabat untuk memperingati kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun. Maka ini hari ini kita memperingati yang lebih besar dari kemenangan Nabi Musa. Kita memperingati hari yang lebih besar dan yang terbesar, kelahiran yang mulia baginda Muhammad alaihissalam, Sayyidul Anbiya. Berapa orang telah diselamatkan oleh Allah sebab beliau, yaitu orang-orang iman, dan berapa orang telah hancur sebab beliau, yaitu orang-orang kafir selama 1400 tahun ini. Dan ini terus berjalan terus sampai hari kiamat. Barokahnya Rasulullah terus berjalan sampai hari kiamat. Bukan hanya menenggelamkan Firaun. Kalau Nabi Musa diperingati karena menenggelamkan Firaun, ini Rasulullah nanti barokahnya Rasulullah itu akan menenggelamkan Dajjal, menenggelamkan Ya'juj Ma'juj, menenggelamkan seluruh kebatilan di dunia ini. Sehingga nanti akan datang suatu masa dunia ini nggak ada orang kafir lagi, orang iman saja. Bukan hanya Mesir, kalau Nabi Musa kan hanya Mesir. Seluruh dunia nanti akan habis orang kafir. Walaupun itu Ya'juj Ma'juj, walaupun itu Dajjal. Sebentar lagi, tidak lama lagi.
Semua ini dengan barokahnya kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini harus senang betul. Kalau senang betul pada baginda Nabi, kita insyaallah nanti di akhirat akan dikumpulkan beliau bersama baginda Nabi. Ini bagi orang beriman, kumpul dengan baginda Nabi lebih berharga dari segala nikmat yang ada di akhirat. Kurang jelas. Oh, kurang jelas. Kalau telinganya baik, insya Allah sudah jelas ini. Kalau tidak jelas berarti speakernya apa telinganya ini? Apa tadi loh yang ya ini sudah ya 3 sudah. Innallaha witir yuhibbul witir. Di nikmat nanti di akhirat itu, udah jelas ya. Bagi orang yang cinta kepada Rasulullah nggak ada yang lebih tinggi melebihi nanti di akhirat itu bisa berjumpa, bisa bersanding dengan Rasulullah SAW. Di dunia ini saja kalau orang itu bersanding dengan raja presiden merasa gembira, padahal raja presiden itu nggak ada apa-apanya itu dibanding dengan Rasulullah SAW. Kalau pangkatnya seluruh presiden, pangkatnya seluruh menteri, pangkatnya seluruh raja, pangkatnya seluruh wali, pangkatnya seluruh nabi, pangkatnya seluruh rasul, dibandingkan dengan pangkat yang mulia baginda Muhammad SAW, itu baru satu tetes. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharfan minal bahri aw rushwan minad diyami. Bagaimana kalau kita bersanding dengan Rasulullah? Masya Allah. Orang Jawa, gunung, desa ya. Tapi karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW, nanti bisa berdampingan dengan Rasulullah SAW. Moga-moga termasuk kita semua. Di antara bentuk mencintai Nabi adalah ini, memuji-muji Nabi dengan membaca syair-syair, selawatan-selawatan. Ini bagian dari cinta Nabi ini. Bagian, bukan semua. Karena ini juga sudah pernah dibuat oleh para sahabat. Ka'ab bin Zuhair juga memantunkan syair-syair di Masjid Nabawi di depan Rasulullah SAW. Ada qasidah namanya qasidah Banat Su'ad. Itu qasidahnya Ka'ab bin Zuhair. Dia melantunkan syair-syair pujian kepada Nabi di depan Nabi. Dan Nabi senang. Sehingga Nabi memberikan selimutnya kepada Ka'ab sebagai hadiah pantun-pantun syairnya tadi. Maka berita ini didengar oleh seorang penyair namanya Busairi yang menulis syair Al-Burdah. Amin tadzakuri jiranin bidi salami, itu beliau pada waktu teringat cerita Ka'ab ini, beliau ini dalam keadaan sakit, stroke, lumpuh. Tapi di tengah-tengah stroke itu beliau teringat cerita ini, timbullah gejolak kecintaan beliau kepada Nabi. Akhirnya nulis syair ini.
amin tadakkuri jiranin bidhi salami majastada ma'an jara min muqlatin bidami. Sampai seterusnya. Yang ketika tengah-tengah nulis syair itu beliau mimpi jumpa Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah dikasih selimut, kayak Ka'ab itu dikasih selimut sama Rasulullah. Bangun tidur sudah jerantal, sembuh sehat. Maka saya senang dengan Burdah amin tadakurin itu, senang saya. Kalau malam itu malaya sholli wa sallim daiman abada sampai jam 2 malam itu anak-anak itu baca itu. Katanya Kiai Mahrus, pokoknya nek okeh malaya sholli ora bakal kurangan beras jari ini. Terus Kiai Mahrus ngoten niku. Iki kurang beras iki aja terus golek utangan, maca iki ae malaya sholli wa sallim daiman abada terus diwaca. Ora kurangan beras. Bukti ini mengke tiang-tiang kampung niki nggih. Mantun niki mengke khidmat dahar teng mriki. Ini barokahe Burdah niki. Mboten saurunan mangan mawon sampean. Jadi semulaikan Allah Ta'ala. Terus Busairi ini sudah sehat, pagi-pagi pergi ke masjid. Orang-orang pada heran, loh ini kemarin stroke, uyak-uyuk gak bisa jalan kok, tahu-tahu sudah sehat. Tahu-tahu ada satu ulama itu mendekati Busairi, kamu apa menyusun syair, lagu? Kenapa kamu tanya? Sudahlah saya tanya. Mulainya itu amin tadakkuri jiranin bidhi salami majastada ma'an jara min muqlatin bidami. Loh, kamu kok bisa tahu? Sudahlah, kamu nyusun apa enggak? Jawab. Iya, betul. Saya tadi malam tuh mimpi kamu tuh membaca syair itu di depan Rasulullah. Terus Rasulullah tuh seneng goyang-goyang, Rasulullah tuh gini goyang-goyang. Wah, coba itu syairnya saya ingin punya itu. Oh, ini sudah saya bawa ini. Itu ceritanya amin tadakkuri jironin itu. Jadi ada ceritanya ini syair sakti ini. Orang sekarang itu taunya cuman duit, pacul, garu, luku. Ini nggak ngerti ini garu lebih besar ini. Syair Burdah ini akan mendatangkan macam-macam barokah dalam kehidupan kita menurut pengalaman para ulama. Kalau garu, luku, pacul itu menurut pengalaman para petani. Kalau amin tadakkuri jironin itu sudah datangkan kebaikan-kebaikan, barokah-barokah menurut pengalaman para wali. Sekarang ikut pengalaman para wali apa ikut pengalaman para petani? Dua-duanya, Pak. Ya. Kalau pagi ke sawah, malam baca ini. Jadi orang itu yang benar berpikir itu. Orang itu sekarang mengira bahwa pengalaman-pengalaman petani, pengalaman berdagang, pengalaman-pengalaman orang Amerika, pengalaman orang Cina itu dianggap itu suatu pengalaman yang eram, betul-betul bisa ditiru. Orang iman tidak, ada pengalaman yang lebih tinggi dari itu. Pengalamannya para wali, pengalamannya para ulama, pengalaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Di antara bentuk kecintaan kita pada Nabi, ya memperingati hari kelahirannya, menyanjung-nyanjung beliau. Karena Allah menyanjung beliau. Wa innahu la'ala khuluqin azim. Allah telah menyanjung beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah telah menyanjung beliau
Inna fatahna laka fatham mubina. Allah telah menyanjung beliau. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka kita pun menyanjung beliau karena Allah telah menyanjung beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di antara bentuk mencintai Nabi, meneruskan perjuangannya. Di antara bentuk mencintai Nabi, membentuk kampung yang seperti kampungnya Rasulullah SAW. Itulah kampung Temboro. Insyaallah. Kampung ini kamu jaga betul-betul, hai orang Temboro. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga kamu nanti duduk di surga bersanding Rasulullah SAW. Bagaimana kampungnya Rasulullah? Laki-lakinya semua mengamalkan agama, wanitanya, anak-anaknya semua amal agama. Sehingga orang-orang kafir, sangat benci kepada Islam, masuk ke Madinah, terkena suasana agama yang ada di Madinah, maka langsung berubah pikiran, masuk Islam. Dan ini sudah mulai terbentuk ini di Temboro ini, dikit-dikit. Maka kita jaga betul-betul. Di pasar kita hidupkan agama, di rumah kita hidupkan agama.